Halo semua, apa kabar? Pasti dalam keadaan baik. Bertemu lagi kita dalam video kali ini, di mana di video ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa toolbar dari menu Ribbon Home. Nah, untuk part ketiga ini kita akan membahas grup panel dari paragraf, stylus, dan editing. Nah, seperti apa pengaplikasian dari toolbar-toolbar yang saya sebutkan tadi. Nah, kita mulai dari grup panel paragraf. Nah, di grup panel paragraf ini ada toolbar 4 pilihan perataan ya, 4 pilihan perataan paragraf. Ada perataan kiri, perataan tengah, kanan, dan perataan kiri kanan. Nah, namanya bisa dilihat, ini adalah alignment text left, berikutnya adalah center, alignment text right, dan justify. Nah, seperti apa bentuk pengaplikasian dari keempat toolbar ini? Nah, tentunya kita harus membuat dulu sebuah paragraf ya, agar paragraf tersebut bisa kita aplikasikan keempat toolbar ini. Nah, di sini sudah ada 3 buah paragraf ya, 3 buah paragraf sebagai bahan uji coba untuk praktik kita, khususnya membedakan fungsi dari masing-masing keempat icon dari perataan ini. Nah, di aplikasi Word ya, defaultnya adalah perataan kiri. Jadi ketika kita memblok paragraf yang kita inginkan dan mengklik paragraf perataan kiri, maka efeknya tidak akan bisa terlihat karena di paragraf yang saya blok ini ya, posisinya adalah rata kiri ya, dimana posisi sebelah kiri ini rata dan di kanan tidak. Nah, jadi kita akan lompatin dulu, kita pilih perataan center ya, perataan tengah. Nah, bisa kita lihat ya, posisi teks akan ditengahkan ya, ditengahkan terhadap margin dari lembar kertas ini. Nah, ini ada margin kiri dan margin kanan. Oke, itu dari perataan tengah. Berikutnya adalah perataan kanan atau alignment text right. Nah, bisa kita lihat sisi sebelah kanannya rata, sedangkan sisi sebelah kirinya tidak. Nah, biasanya ini digunakan untuk membuat penanggalan surat ya, yang posisinya di sebelah kanan, dan penulisan angka ya, angka yang mengharuskan dia rata kanan. Nah, berikutnya adalah justify ya, justify. Nah, justify ini perataan kiri kanan ya, perataan kiri kanan. Nah, bisa kamu lihat sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan dari paragraf ini sama-sama rata ya, lurus. Nah, di samping itu bila kita perhatikan, setiap perataan ini memiliki short key ya, atau tombol cepat ya, tombol cepat untuk melakukan perubahan. Nah, yang kita lakukan tadi adalah dengan cara memblok paragraf yang kita inginkan. Setelah itu tinggal klik toolbar yang kita inginkan ya. Nah, sekarang kita menggunakan shortcut atau kombinasi tombol. Nah, untuk perataan kiri itu menggunakan Ctrl tambah L. Jadi kalau ditekan, nah perubahannya, paragrafnya bisa kamu lihat sisi kiri yang rata. Berikutnya untuk center ya, perataan tengah, yaitu menggunakan Ctrl E. Saya tekan Ctrl E di keyboard. Nah, sekarang paragraf kita menjadi rata tengah. Berikutnya untuk rata kanan ya. Shortcut-nya di sini adalah Ctrl R. Maka tinggal tekan Ctrl R di keyboard, maka
posisi paragrafnya menjadi rata kanan. Nah, yang terakhir adalah justify. Yang justify ini sendiri adalah perataan kiri kanan menggunakan shortcut Ctrl J. Tekan di keyboard Ctrl J. Nah, paragrafnya jadi rata kiri kanan. Nah, itu dia tadi untuk pembahasan mengenai perataannya. Jadi perataan itu ada 4. Nah, kita lanjut membahas 3 kelompok lagi yang di atas ini ya. Nah, untuk itu kita buat dulu. Nah, untuk itu kita bekerja di lembar kosong dulu. Nah, yang di atas ini adalah bullet dan numbering. Nah, biasanya ini adalah pasangannya ya, bullet numbering. Nah, bullet itu merupakan penanda ya, penanda yang diberikan terhadap paragraf ya, penanda yang diberikan terhadap paragraf. Nah, penanda yang diberikan terhadap paragraf ini ada 2, yaitu bullet itu menggunakan simbol, sedangkan numbering itu menggunakan angka ataupun huruf ya, angka ataupun huruf. Nah, kita contohkan saja. Misalnya kita buat di sini nama-nama provinsi Nah, saya contohkan di sini adalah nama-nama provinsi yang ada pada Pulau Sumatera. Nah, jadi kita mau bikin penanda di setiap nama-nama yang nanti kita sebutkan. Jadi untuk yang pertama kita ambil dulu bullet. Nah, di bullet ini kita lihat ada panah segitiga yang memunculkan beberapa pilihan ya di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Nah, jika dari pilihan ini ada menurut kamu yang kurang pas dengan pilihanmu, maka bisa mengklik define new bullet ya, define new bullet. Nah, define new bullet nanti muncul seperti ini, ambil yang simbol, tombol simbol. Nah, di sini banyak simbol yang bisa kita pilih ya. Jenis font yang memunculkan pilihan simbol itu adalah font simbol dan juga font weddings ya, weddings ada weddings 2, weddings 3. Dan ini semua adalah berisikan simbol ya, berisikan simbol. Contoh kita inginkan simbol bintang, simbol bintang. Nah, jika kamu lihat di preview sudah nampak, tinggal kita okekan. Nah, ini aja dulu sekedar contohnya. Jadi setiap kita enter akan memunculkan simbol bintangnya. Karena setiap kita mengenter itu berarti kita bekerja di paragraf baru ya. Nah, untuk mengakhirinya cukup ditekan enter 2 kali. Sekali muncul bulletnya atau simbolnya, tetapi karena kita ingin menyudahinya, kita tekan sekali lagi. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk mencontohkan atau mengaplikasikan numbering. Oke, tinggal pilih saja numbering. Nah, di sini ada tersedia beberapa pilihan. Ada yang menggunakan angka, ada huruf Romawi,
dan ada juga menggunakan huruf ya, ada huruf kecil dan huruf besar. Nah, kita simbolkan, kita pilih dulu dengan menggunakan angka. Nah, untuk mengakhiri juga hampir sama caranya, tinggal enter 2 kali. Oke. Nah, itulah contoh dari pengaplikasian balik and numbering. Nah, berikutnya ada satu lagi, yaitu multilevel list. Nah, ini penanda paragraf yang bertingkat. Nah, sebagai contoh ya, kita contoh. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, saya ingin memilih yang ini ya, dengan yang angka semua. Nah, ketika saya klik, maka secara otomatis muncul nomor 1. Nah, saya ketik teknologi informasi. Kalau saya enter, jika saya enter, maka akan muncul nomor 2. Nah, karena saya ingin polanya bertingkat, artinya turunan dari 1, yaitu 1.1, 1.2, 1.3, maka saya gunakan tombol tab. Nah, di enter menjadi 1.2. Nah, ketika saya ingin beralih atau mengakhiri 1.3 dan masuk ke penomoran di bawah 1, yaitu 2, maka saya menggunakan tombol shift tab. Nah, otomatis menjadi 2. Nah, ketika saya enter, otomatis menjadi 3. Nah, di sini saya ingin membuat penomoran bertingkat ya, bertingkat artinya turunan dari 2.1. Nah, untuk mengakhirinya sama ya, tinggal mengenter sebanyak 3 kali. Nah, itulah contoh dari multi level list. Nah, kita lanjut. Berikutnya toolbar dari line spacing. Nah, line spacing ini artinya jarak baris ya, jarak baris yang kita atur untuk paragraf. Nah, kita masuk dulu ke contoh paragraf. Nah, di sini ada contoh paragraf. Nah, line spacing ini jarak antar paragraf. Nah, untuk mengaplikasikan line spacing terhadap paragraf kita, caranya cukup memblok paragrafnya, baru memilih pilihan yang ada di line spacing. Nah, di sini ada beberapa pilihan, 1,15, 1,5, 2 sampai 3. Nah, contohnya kita pilih yang 2. Nah, jaraknya bisa dilihat semakin berjarak setiap baris dari teks. Begitu juga kalau kita pilih 2,5 atau kita pilih 3. Nah, semakin jaraknya renggang. Begitu juga kalau kita pilih 1, nah semakin dekat ya. Nah, itu dia contohnya ya.
Jadi biasanya default ya atau standarnya membuat surat yang baik ya itu menggunakan jaraknya 1,5 seperti ini. Nah, lanjut kita ke toolbar di atas, yaitu decrease indent dan increase indent. Nah, ini toolbar yang digunakan untuk menggeser paragraf ya ke kanan atau ke kiri sebanyak 1 cm. Nah, kita contohkan, misalnya kita menggeser ke sebelah kanan. Oke, kamu lihat pergerakannya itu sebanyak 1 cm. Nah, kita contohkan saja, kita klik. Nah, bisa kamu lihat pergeserannya sebanyak 1 cm. Itu bisa kita lihat dari row ya, ini ke kanan. Nah, sebaliknya ini ke kiri. Oke, jadi gampang ya untuk decrease dan increase. Nah, berikutnya di sini ada toolbar paragraf. Nah, toolbar paragraf ini hanya untuk memunculkan atau tidak memunculkan. Nah, ini sebagai penanda bahwasanya teks yang kita ketik itu berapa sebenarnya jumlah paragrafnya. Nah, di awal tadi saya sebutkan ini ada 3 paragraf. Nah, kalau kita klik ini berarti harus muncul 3 simbol atau lambang seperti ini di paragraf kita. Jadi contoh kita blok, kita klik. Nah, bisa kita lihat ya, ini 1 ya, 1, ini 2, ini 3. Nah, jadi teks yang ada di layar ini jumlah paragrafnya adalah sebanyak 3. Oke, jadi kalau kita klik kembali maka sembolnya akan disembunyikan. Oke, berikutnya kita masuk ke shading. Nah, shading ini memberi warna latar belakang ya dari teks. Jadi contohnya saya buat di paragraf pertama, saya blok, saya kasih warna shadingnya warna. Nah, jadi bisa kita lihat ya warnanya. Nah, di paragraf kedua kita buat warnanya sedikit berbeda. Nah, begitu juga untuk paragraf ketiga. Oke, nah sangat mudah bukan untuk memahami shading. Nah, untuk mengembalikan ke normal cukup blok seluruh paragraf yang sudah diberi efek shading, maka pilihannya untuk mengembalikannya adalah no color ya, no color. Oke, itu dia. Nah, kita lanjut ke borders ya, outside borders. Nah di sini lebih memberikan efek garis ya, efek garis yang kita mau terapkan ke paragraf. Jadi satu contoh, saya ingin semua paragraf ini ada garis yang mengelilingi paragrafnya atau keseluruhan paragraf ya. Jadi tinggal klik, saya pilih yang outside borders, maka bisa kamu lihat ada garis yang mengelilingi. Oke, untuk mengembalikannya cukup hilangkan atau pilih yang namanya no borders. Nah, ini bisa juga berlaku untuk satu paragraf ya, tinggal blok, pilih saja outsider. Oke, atau bisa juga hanya membuat satu garis di bawah, yaitu dengan cara pilih button border. Oke, nampaknya sebuah garis ya. Oke. Jadi untuk menghilangkan cukup dipilih no borders ya. Jadi sini pilihannya di bagian border ini. Toolbar border ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada 12 pilihan. Oke,
Di luar dari itu ada juga beberapa submenu dari Borders. Nah, lanjut kita ke sort ya, mengurutkan dari yang kecil ke besar. Nah, kita contohkan. Nah, seperti ini contohnya. Saya hapus dulu ya. Nah, misalnya saya mengetik beberapa nama provinsi. Nah, jadi kalau kita lihat susunannya, kalau kita mau urutkan dia sesuai dengan abjad atau ascending, artinya posisi kata yang pertama atau teks pertama itulah pasti Aceh ya. Karena di sini dimulai dari huruf A, berikutnya menyusul Bengkulu, Jambi, baru Medan, Padang gitu ya. Atau kita contohkan saja, kita blok, baru kita pilih ini ya, sort. Nah, muncul kotak dialog untuk konfigurasinya. Nah, di sini sesuai di gambar yaitu ascending ya, ascending yang mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu bisa juga kita ganti menjadi descending ya, artinya susunannya atau sorternya dari yang terbesar ke terkecil ya. Nah, kita pilih contohkan dulu ascending, penerapannya ke paragraf ya, yang akan disortir itu berupa teks, jadi tinggal kita klik OK. Nah, bisa dilihat ya, Aceh, Bengkulu, Jambi, Medan, Padang sudah sesuai dengan susunan dari alfabetnya. Nah, itu penerapan dari sort ya terhadap teks yang kita ketik. Nah, kita lanjut ke style ya, style. Nah, untuk style ini sendiri adalah gunanya untuk mengkonfigurasi paragraf ya, mengkonfigurasi paragraf atau memformat heading ya, memformat heading. Heading itu berupa title ya, berupa title atau judul. Nah, di sini beberapa pilihan ya, bisa kita lihat. Nah, ini merupakan konfigurasi yang sudah tinggal memilih ya, tinggal memilih yang akan kita terapkan ke paragraf kita. Nah, jadi tinggal kita blok paragraf yang kita inginkan, baru memilih styles ya. Nah, bisa kita lihat perubahannya nih. Oke, jadi style mana yang kamu inginkan untuk diterapkan terhadap paragrafmu, tinggal memilih. Oke, jadi sekali lagi gunanya style adalah mengkonfigurasi paragraf atau mengatur headings ya, headings pada paragraf kita. Nah, next berikutnya di sini ada editing ya, editing. Nah, di editing ini ada 3 pilihan, find, replace, dan select. Find itu artinya menemukan atau mencari, replace itu mengganti, select itu memilih. Nah, kita contohkan. Nah, jika kita perhatikan di sini ya, ada kata untuk ya, contoh untuk. Nah, mungkin dari paragraf ini terdapat beberapa pengulangan kata untuk ya. Ini bisa kita lihat, ini satu ya. Oke, di sini juga saya menemukan kata untuk. Oke, jadi kita contohkan saja dulu ya. Kita blok untuk, baru kita find, kita cari semua kata
yang penulisannya berupa kata untuk ya. Nah, tinggal kita klik find next. Nah, ini kedua, 3. Nah, jadi ada 3 kata untuk pada paragraf kita. Ini ditandakan dengan ada muncul pesan yang menandakan bahwasanya sudah tidak temukan lagi kata untuk paragraf berikutnya. Nah, berikutnya di bawahnya ada kata replace. Replace ini artinya mengganti. Jadi kita klik replace. Nah, untuk mereplace atau mengganti di kata atau di kotak dialog find, kita harus menentukan dulu teks apa yang ingin kita ganti. Contoh tadi kita mencari kata untuk. Nah, di replace kita ganti dengan kata dengan. Contoh ya, kita ganti dengan kata dengan. Nah, pilihannya di sini ada replace dan replace all ya. Replace itu mengganti per kata ya. Sedangkan replace all maka secara otomatis sistem akan mengganti keseluruhan kata untuk menjadi kata dengan ya. Jadi ini kita contohkan dulu untuk satu persatu ya, di replace. Jadi yang di blok sekarang kita ganti dengan kata dengan. Nah, oke. Nah, ketika muncul seperti ini, sistem akan menanyakan apakah kamu ingin mencari kembali. Kita jawab yes. Nah, maka otomatis dia akan kembali ke awal paragraf. Apakah ini diganti? Kita replace ganti ya, berarti berubah menjadi kata dengan. Apakah ini diganti juga? Kita replace. Nah, ketika sudah tidak ada lagi dideteksi oleh sistem kata untuk, maka muncul pesan Word has finished searching the document. Tinggal diklik OK. Oke. Nah, selesai itu tinggal kita klik close. Nah, itu penggunaan dari find and replace. Find cari, replace ganti. Jadi ini sangat memudahkan jika kita bekerja di banyak paragraf atau di banyak lembar ya. Di banyak lembar. Jadi tinggal hanya menggunakan 2 pilihan ini, find and replace. Nah, untuk select itu artinya memilih ya, memilih. Nah, ini berlaku untuk objek karena kebetulan kita tidak memiliki objek atau gambar, maka kita tidak bisa mengaplikasikan pilihan select. Jadi untuk select ini sekedar info, jika dalam sebuah lembar kertas kita terdapat sebuah objek atau gambar yang susah kita untuk memilih atau mengkliknya, cukup memilih pilihan dari select, yaitu select object, artinya tunggal ya. Kalau select all berarti memilih keseluruhan. Nah, demikian dulu pembahasan mengenai kelompok panel dari menu ribbon home, khususnya untuk paragraf, styles, dan editing. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kiranya sangat membantu kalian dalam memahami aplikasi Microsoft Word. Jangan lupa like video, share jika ini sangat berguna, dan jangan lupa subscribe. Dukung terus channel ini. Terima kasih, salam sehat. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You break your back to make me feel it.